بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، والحمد لله kita masih diberi kemudahan untuk kembali melanjutkan kajian kita di sore hari ini, membahas kitab Adabul Ishrah wa Dzikrus Suhbati wal Ukhuwah. Berkata Al-Muallif Abul Barakat Badruddin Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazi Al-Amiri rahimahullahu ta'ala, wa minha hifdzu asraril ikhwan, dan di antara adab-adab dalam pergaulan adalah menjaga rahasia-rahasia saudara-saudaranya. Apabila ada seorang saudara kita, sahabat kita yang menyampaikan sesuatu kepada kita karena dia menganggap bahwa kita adalah teman dekatnya, maka hendaknya kita berusaha untuk menjaga apa yang dia sampaikan. Al-majalisu amanah. Majelis itu adalah amanah. Hendaknya seorang muslim berpandai-pandai untuk menjaga amanah tersebut. Apabila saudaranya menitipkan kepadanya amanah, termasuk di antaranya adalah menjaga rahasia-rahasia yang disampaikan oleh sahabatnya, saudaranya, dan tidak disebarkan meskipun kepada orang yang paling dekat dengannya. Dan ini merupakan bahagian dari adab-adab pergaulan yang baik, dan akan senantiasa menjadikan pergaulan tersebut, persahabatan itu, persahabatan yang terus berkelanjutan. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ista'inu ala hawaijikum bil kitman.
Jadikanlah bantuan untuk menjalankan, untuk melancarkan kebutuhan-kebutuhan kalian dengan cara menyembunyikan. Fa inna kulla dhi ni'matin mahsud. Karena sesungguhnya setiap orang yang mendapatkan kenikmatan, ada saja yang hasad kepadanya. Ada saja orang yang menginginkan agar kenikmatan tersebut hilang darinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani dalam Al-Mu'jam As-Saghir, demikian pula dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Uqayli dalam Ad-Du'afa, Ibnu Adi dalam Al-Kamil, dari Mu'adz bin Jabal. Dan ada jalur-jalur yang lain pula. Oleh karena itu Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan hadis ini dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, jilid 3 nomor hadis 1453. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak semua berita itu harus disebarkan. Tidak semua apa yang kita butuhkan harus disampaikan. Namun untuk melancarkan kebutuhan, kadang-kadang seorang harus menyembunyikan. Mengapa demikian? Sebab ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan pada seseorang, terkadang kita mendapati ada yang hasad ketika melihat kenikmatan tersebut yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga menyembunyikannya itu lebih baik. Dari hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak semua hal harus disebarkan. Maka di sini beliau menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa demikian pula halnya dengan apa yang diketahui dari saudaranya. Ketika saudaranya curhat, menyampaikan sesuatu dari problem yang dialaminya, baik problem pribadinya, problem keluarganya, rumah tangganya, maka hendaknya seorang berusaha untuk menjaga amanah dan tidak disebarkan. Meskipun kepada orang yang terdekat, meskipun kepada istrinya, dan meskipun kepada orang yang benar-benar dia menganggap bahwa orang ini amanah. Sebab jika dia menyampaikan sementara dia telah menitipkan pesan tersebut atau berita itu kepadanya dalam keadaan dia mengharapkan agar orang tersebut menjaganya, maka hendaknya dia berusaha untuk menjaga, memelihara amanah, menjaga rahasia saudaranya. Sebab terkadang sebagian kaum muslimin dan sebagian ikhwan tidak pandai menjaga amanah, tidak menjaga rahasia yang disampaikan oleh saudaranya. Dia tidak mampu untuk menahan lisannya. Keinginan untuk membongkar dan bercerita itu kuat sekali. Sehingga orang yang seperti ini, ma'asyiral rahimakumullah, dia tidak akan menyimpan amanah dan rahasia yang disampaikan oleh saudaranya. Ya, kadang disampaikan kepada istrinya, afwan ini khusus untuk kamu, jangan disampaikan kepada yang lain. Iya, kata istrinya, iya saya menjaga amanah. Istrinya sampaikan lagi kepada temannya, maaf ini khusus untuk kamu, jangan disampaikan pada yang lain. Terus berputar, akhirnya menjadi rahasia yang menyebar, rahasia umum. Maka ini ma'asyiral rahimakumullah merupakan bentuk khianah terhadap saudaranya. Dan tentu yang demikian akan menimbulkan perasaan sedih dan bahkan mungkin kebencian kepada saudara yang tersebut. Saya sudah mengatakan amanah, jangan engkau sampaikan, ini rahasia antara kita berdua, kenapa engkau menyampaikan pada yang lain? Nah,
Dan ini akan merusak hubungan, merusak pergaulan. Biasakan menjaga lisan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Tidak semua apa yang kita ketahui harus disampaikan. Tidak semua apa yang kita terima dari berbagai macam berita dari saudara-saudara kita harus disampaikan kepada yang lain. Wa qala ba'dul hukama, berkata sebagian orang-orang bijak, qulubul ahrari quburul asrar. Qulubul ahrar quburul asrar. Hati-hati orang-orang yang bebas itu adalah kuburannya berbagai macam rahasia. Ya, yang dimaksud al-ahrar di sini adalah orang-orang yang baik dari kalangan al-abrar, bahwa kalau orang itu saleh itu kuburannya berbagai macam rahasia. Maksudnya ketika kita menyampaikan sesuatu kepadanya, dia pasti akan menjaganya. Dia pasti akan menyimpannya, dia tidak akan menyebarkannya. Sehingga kamu merasa tenang ketika menyampaikan apa yang hendak kamu sampaikan dari berbagai hal-hal yang kamu rasakan dari berbagai problem. Yang namanya orang, dia tidak ingin setiap permasalahannya, setiap problemnya diketahui oleh orang lain. Ada orang-orang tertentu yang dia percaya kepadanya, sehingga dia menyampaikan kepada orang tersebut untuk mendapatkan solusi. Untuk mendapatkan solusi jalan keluar dari problem tersebut, maka dia ceritakan. Sehingga tidak ada perlunya untuk disampaikan kepada yang lain. Dan dia menyampaikan kepada kamu karena kamu dianggap sebagai saudaranya, kamu dianggap sebagai sahabatnya, hendaknya kamu jaga. Qulubul ahrar quburul asrar. Hati orang-orang yang baik itu, orang-orang yang saleh itu adalah kuburan berbagai macam rahasia. Nah, demikian pula diriwayatkan dari Saleh bin Abdul Quddus rahimahullahu taala, beliau mengatakan, la tudi' sirraka ila talibihi fa talibu lis-sirri mudhi'a. Jangan engkau menyampaikan rahasiamu kepada orang yang memintanya. Ya. Kadang-kadang ada seorang datang pada kita. Ya. Kamu kok ada masalah? Tolong ceritakan. Ayo. Apa sih masalahnya? Apa sih? Sudahlah, ceritakanlah. Dia minta terus mendesak. Jangan kamu ceritakan. Jangan kamu ceritakan kepada orang yang meminta untuk kamu ceritakan padanya rahasia yang kamu miliki. Kenapa? Kata beliau, fa inna talib lis-sirri mudhi. Orang yang meminta untuk disampaikannya rahasianya kepada kamu, dia pasti akan menyebarkannya. Dia pasti akan menyebarkannya. Subhanallah. Ini tajribah, pengalaman yang beliau. Akhirnya beliau menyimpulkan dengan keadaan seperti ini. Biasanya sebagian mereka ngotot, pokoknya harus disampaikan. Dia berusaha untuk mencari jalan gimana cara dia mengetahui permasalahan orang ini. Nah, seorang yang amanah, dia tidak meminta, tapi dia menunggu. Kalau dia tidak diceritakan, alhamdulillah, tidak jadi masalah. Tidak ada beban bagi dia. Dan ketika dia diceritakan tanpa dia meminta, maka dia siap untuk menjaganya. Ini orang yang baik, yang saleh. Nah, waqila, dan ada pula yang berkata, afsha rajulun li sadiqin lahu sirra min asrarihi. Ada seseorang, dia menyampaikan kepada saudaranya salah satu di antara rahasianya, dia sampaikan rahasianya. Ya. Maksudnya jangan sampai dia menyebarkan pada yang lain. Dia sampaikan, ini khusus untuk disampaikan padanya. Falamma faragha qala lahu, tatkala telah selesai dia menyampaikan rahasia tersebut, maka dia mengatakan pada saudaranya itu, hafidtahu, apa kamu sudah menghafalnya? Kamu sudah mengingatnya?
Qala la bal nasituhu. Oh tidak, bahkan saya lupa sudah. Bahkan saya sudah lupa. Maksudnya apa? Ini penyebutan lupa maksudnya dia bukan lupa apa yang diceritakan, tapi dia ingin menjelaskan kepada saudaranya bahwa apa yang kamu sampaikan ini sudah tersimpan dan tidak akan disebarkan kepada yang lain. Seperti orang yang lupa. Kalau seorang lupa, bagaimana mungkin dia akan menyebarkannya kepada orang lain? Makanya dia mengatakan bal nasitu, bahkan saya lupa sudah. Maksudnya dia tidak akan menyampaikan berita ini kepada yang lain. Sudah tersimpan di dalam hatinya. Ini amanah, kamu tenang. Tidak akan disebarkan. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral rahimakumullah, dari sini menjelaskan kepada kita, pada saat kita hendak menyampaikan apa yang menjadi problem kita, dan kita ingin agar berita itu, permasalahan tersebut tersembunyi, tersimpan, jangan sembarang cerita, asal percaya kepada orang. Sebelum kita mengetahui betul bahwa orang ini amanah, ya, jangan ceritakan apa yang hendak kamu rahasiakan kecuali kepada orang yang benar-benar kamu sudah punya pengalaman dengannya bahwa orang ini amanah. Dia akan menjaga rahasia itu. Ada seorang, ya, ulama mengatakan at-tuma'ninatu ila kulli ahadin qabla al-ikhtibar humqun. Ya. Merasa percaya kepada setiap orang sebelum kita menguji orang itu, ini adalah kebodohan. Sekedar bertemu sehari, 2 hari, sepekan, dalam keadaan dia belum mengetahui watak dan kondisi orang tersebut, dia langsung percaya. Akhirnya diceritakan semuanya. Ya, dia tidak tahu bahwa ternyata orang ini khain. Dia berkhianat, dia tidak menyimpan rahasia. Akhirnya tersebar. Akhirnya kamu pun menyesali perbuatan kamu ketika kamu menyampaikan permasalahan kepada orang tersebut. Sehingga ma'asyiral rahimakumullah, tidak menceritakan apa yang hendak kita rahasiakan kecuali kepada orang yang benar-benar kita sudah mengetahui orang ini pandai menyimpan rahasia. Wali ba'dihim, dan ada sebagian mereka mengatakan dalam syairnya, laisal karimul ladzi inzalla sahibuhu bathal ladzi kana min asrarihi alima innal karima alladzi tabqa mawaddatuhu wa yahfazu sirra insafa wa insarama. Laisal karim, bukan orang yang mulia, alladzi inzalla sahibuhu, apabila sahabatnya itu melakukan kesalahan, bathal ladzi kana min asrarihi alima, maka dia langsung menyebarkannya dari rahasia saudaranya tersebut, apa yang dia ketahui. Ini bukan orang yang karim, orang yang mulia. Dia tahu bahwa saudaranya bersalah, langsung dia sebarkan kesalahannya itu. Akhirnya kesian orang ini, jadi semakin malu dia. Innal karim alladzi tabqa mawaddatuhu, sesungguhnya orang yang mulia itu adalah orang yang tetap menjaga persahabatannya, tetap menjaga rasa cintanya kepada sahabatnya, wa yahfazu sirra, dan dia senantiasa menjaga rahasia, insafa wa insarama, meskipun saudaranya itu mencintainya, menyukainya, ataukah saudaranya itu memutuskan hubungan dengannya. Sampai putus hubungan pun dia tetap menjaga rahasia si fulan. Ini penting, ma'asyiral rahimakumullah. Biasakan diri untuk menyimpan rahasia, meskipun kepada orang yang paling dekat dengan kita. Jangan menjadi seorang yang terus apa yang dia dengarkan, apa yang sampai berita kepada dia terus disebarkan tanpa memilah-milah. Nah, kafa bil mar'i kadziban ay yuhaddits bi kulli ma sami'a. Cukup orang itu berdusta dalam riwayat yang berdosa ketika dia meriwayatkan, memberitakan semua apa yang dia dengarkan. Wa minha,
dan di antara adab-adab pergaulan al-masyuratu ma'al ikhwan wa qabuluha minhum. Senantiasa bermusyawarah. Membiasakan musyawarah bersama dengan ikhwan dan menerima, siap untuk menerima musyawarah atau pendapat dari ikhwan. Ini juga penting. Termasuk di antara adab pergaulan yang baik, terkhusus pada saat kita hidup bersama dalam menyelesaikan berbagai macam problem, permasalahan. Al-musyawarah. Dan al-musyawarah dalam artian dalam perkara-perkara yang tidak disebutkan hukumnya secara nas dalam kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang masih memungkinkan bagi seorang untuk mencari solusi dari berbagai problem, dari berbagai permasalahan. Adapun sesuatu yang hukumnya jelas ini haram, maka tidak perlu ada musyawarah dalam perkara yang demikian. Ini hukumnya wajib, maka tidak perlu ada musyawarah. Ya. Kewajiban sholat berjamaah tidak perlu dimusyawarahkan gimana kita menetapkan sholat di masjid atau tidak. Tidak perlu. Itu adalah suatu hal yang wajib. Namun yang dimaksud di sini adalah bermusyawarah dalam perkara-perkara yang ada sekian dari solusi atau jalan keluar yang hendak kita ambil dari berbagai keputusan. Keputusan apa yang akan kita tempuh? Keputusan apa yang akan kita jalani dalam satu permasalahan? Ingin bangun masjid misalnya, maka kita bermusyawarah. Masjid ini sebaiknya di bahagian mana kita bangun? Ya, di depan kah, di belakang kah, di tengah kah? Yang mana sebaiknya? Nah, ingin bangun masjid, tentukan berapa ukuran yang terbaik, gimana kondisinya, posisinya, dan seterusnya. Hal-hal yang seperti ini tidak mengapa, bahkan dianjurkan bagi seorang untuk bermusyawarah, ya, untuk menetapkan satu keputusan. Dan ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah azza wa jalla wa syawirhum fil amri. Dan bermusyawarahlah kalian dengan mereka, dengan kaum muslimin, dengan saudara-saudara kalian dalam menentukan satu perkara, satu keputusan. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, lamma nazalat hadhihi al-ayatu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tatkala ayat ini turun, yaitu firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 159, wa syawirhum fil amri, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha wa rasulahu ghaniyani anha, sesungguhnya Allah dan Rasulnya itu tidak butuh sebenarnya dengan musyawarah ini. Allah dan Rasulnya tidak butuh. Dalam artian jika Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menetapkan satu keputusan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu untuk menetapkannya. Walakin ja'alaha Allahu rahmatan li ummati, akan tetapi Allah menjadikan musyawarah itu sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang kepada umatku. Faman syawara minhum lam ya'dam rusyda, siapa yang menetapkan musyawarah bersama dengan saudara-saudaranya, maka dia tidak akan terlepas dari bimbingan. Wa man tarakal masyurata minhum lam ya'dam ghayya, dan barang siapa yang meninggalkan musyawarah bersama dengan saudara-saudaranya, maka dia tidak akan terlepas dari penyimpangan. Namun hadis ini adalah hadis yang sangat lemah sekali. Hadis yang sangat lemah sekali. Diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil. Dalam sanadnya ada perawi yang bernama Abbad bin Katsir Ar-Ramli. Dan perawi ini perawi yang sangat lemah. Hadis-hadis yang diriwayatkannya ghairu mahfuzah, tidak terpelihara. Alhasil hadis ini dhaif, namun kita mencukupkan dengan
ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah dalam menentukan satu keputusan. Dan berdasarkan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, beliau selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Nah, dalam menentukan taktik pertempuran misalnya, apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima nasihat dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu setelah bermusyawarah untuk menggali parit dalam peristiwa perang Khandaq. Ini hasil dari musyawarah. Demikian pula amalan para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala bermusyawarah dengan para sahabatnya, dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam hal memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat, yang dahulu mereka rutin membayarnya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala bermusyawarah dengan orang-orang tua dari kalangan para sahabat yang mereka adalah orang-orang yang dahulu mengikuti perang Badar, dari para syuyukh Badar. Demikian pula bersama dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau masukkan di kalangan orang-orang yang terkadang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala meminta pendapat-pendapat mereka. Jadi ini menunjukkan bahwa musyawarah merupakan satu hal yang dituntut, melihat dari berbagai sisi, sehingga kita tidak merasa bahwa pendapat kita sajalah yang benar. Pokoknya apa yang menjadi keputusan saya harus diikuti. Tidak demikian. Dengan musyawarah kita mempertimbangkan, mendengarkan masing-masing dari saudara-saudara kita. Ini apa pendapatnya, ini apa permasalahannya. Yang namanya manusia, mereka saling menyempurnakan dengan kekurangan masing-masing yang mereka miliki. Kadang-kadang ini mengetahui berita yang tidak diketahui oleh yang lain, dan begitu seterusnya. Sehingga ketika ada musyawarah, saling menyampaikan apa yang dia miliki dari ilmu, saling menyampaikan faidah antara satu dengan yang lainnya, sehingga hasil yang disepakati benar-benar akan berjalan dengan yang lebih baik. Dipertimbangkan dari sisi syariatnya, mungkin ini ada yang tidak mengetahui hukumnya, diketahui oleh yang lain. Nah, dipertimbangkan secara ilmiah, apakah ini ilmiah jika kita mengambil keputusan demikian atau tidak. Dilihat dari berbagai sisi. Ya. Lalu kemudian diambillah keputusan. Dan berjalan di atas keputusan tersebut setelah terjadinya musyawarah, insyaallah taala adalah merupakan keputusan yang terbaik. Wa minha, dan di antara ada pergaulan itharul arfaq, memprioritaskan, mendahulukan al-arfaq. Al-arfaq jamak dari rafiq, yang maknanya sahib, teman, sahabat. Ada pula yang menyebutkan bahwa rafiq ini lebih dekat dari sekedar sahib, sadiq. Kalau rafiq, as-sahibu ad-daimul ukhuwah, ya, yaitu sahabat yang senantiasa terus menjaga persaudaraannya. Nah, sehingga al-arfaq ini lebih tinggi kedudukannya daripada asdiqa, daripada ikhwan. Makanya di sini beliau mengatakan itharul arfaqi 'alal ikhwan, lebih mendahulukan al-arfaq yang menjadi teman setia kita, yang sangat dekat dengan kita, yang terus menjaga persahabatannya, daripada ikhwan secara umum.
Rafiq ini menunjukkan lebih dekat. Seringnya dia berkumpul dengannya. Nah, saling menyampaikan berita, benar-benar menjaga hubungan di antara keduanya. Ini rafiq. Ya. Menunjukkan bahwa ini teman-teman setia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Rafiqa. Allah tidak mengatakan sadiqa. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka dia akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Dan mereka itu adalah sebaik-baik rafiq. Ya. Dikumpulkan bersama dengan teman setia yang terus menjaga persaudaraan. Nah, kata beliau, dahulukan ini rafiq daripada ikhwan secara umum. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan mereka, yakni kaum Ansar, mereka lebih mendahulukan saudara-saudara mereka daripada diri mereka sendiri, dalam keadaan mereka sendiri butuh. Tapi rasa cintanya mereka dengan kaum muhajirin yang berhijrah datang ke negeri mereka, Al-Madinah, maka mereka pun memberikan pertolongan apa yang mereka mampu. Mereka dahulukan saudara-saudara mereka yang berhijrah ke tempat mereka, ke negeri mereka, dalam keadaan mereka butuh harta, tapi mereka berikan pada saudara mereka. Ini kaum Ansar. Allah Subhanahu wa taala memuji kedermawanan mereka. Allah Subhanahu wa taala memuji kesungguhan mereka dalam hal at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Tabaraka wa taala menyatakan, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang terjaga dari kekikiran, kebakhilan pada dirinya, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Nah, memperhatikan hajat dan kebutuhan saudaranya. Nah, ketika kita mengetahui saudara kita, rafiq kita, alfa kita butuh, kita berusaha untuk menutupi kebutuhan tersebut, terpenuhi. Maka ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, termasuk di antara al-khuluqul karim, akhlaqus sahabah, akhlaknya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan Allah memberikan pujian kepada mereka, sehingga Allah menyebut mereka adalah al-muflihun, orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Falah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah al-falahul mutlaq, kemenangan dan keberuntungan secara mutlak di dunia dan di akhirah. Wa qila, dan disebutkan, su'iya ila ba'dil khulafa bis-sufiyyah annahum yarfuduna syari'ah. Su'ya, yakni dibicarakan, dibicarakan dengan kedustaan maksudnya. Ini su'ya. Jadi ada yang berusaha untuk menyampaikan kepada sebagian khalifah pada zaman itu tentang perbuatan kaum sufiyah. Ya. Mereka menyampaikan pada khalifah bahwa sebagian kaum sufiyah ini annahum yarfuduna syari'ah, bahwa mereka telah menolak syariat. Yani maksudnya bahwa mereka ini telah menjadi orang-orang zindiq. Telah menjadi orang-orang zindiq.
Nah, as-sufiyah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pada hakikatnya ini merupakan istilah yang tidak diketahui kapan asalnya. Karena sebagian mereka menyandarkan bahwa sufiyah itu nisbah kepada suffah, ahlus suffah yang ada di masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ini tidak benar. Ini dari kata suffah, ini sufiyah, suf. Ada pula yang menyebutkan bahwa mereka disebut as-sufiyah karena dari pakaian yang mereka kenakan. Mereka sering memakai pakaian-pakaian yang dari kain suf, ya, kain wol, dari bulu domba, yang menunjukkan zuhudnya mereka terhadap dunia. Nah, dan istilah ini tidak dikenal di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, di zaman tabi'in, atba'ut tabi'in. Nah, munculnya istilah ini setelah 3 generasi yang terbaik telah berlalu. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mendapati zaman mereka. Nah, dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebut mereka sebagai orang-orang zindiq, zanadiqah. Ya. Beliau menyebutkan ketika beliau meninggalkan Baghdad dan berangkat ke Mesir. Kata beliau, laqad kharajtu min Baghdad wa qad ahdatsatiz zanadiqatu syai'an yusammunahu as-sama'. Yasrifuna an-nasa 'anil Qur'anil Karim. Aku meninggalkan Baghdad dalam keadaan orang-orang zindik telah membuat ibadah baru yang mereka sebut as-sama', yang dengannya mereka malingkan manusia dari Al-Quranul Karim. As-sama' disebut juga al-mughabbir. Nah, ini jenis-jenis nyanyian yang dilakukan oleh kaum sufiyah ini, katanya untuk mengingatkan mereka kepada Allah, bernyanyi, ya, sambil joget. Saking semangatnya mereka bernyanyi dengan nasyid-nasyid mereka yang mereka sebut as-sama', mereka menghentakkan kaki-kaki mereka ke tanah sehingga menyebabkan debu itu bertebaran di sekitar mereka. Makanya disebut al-mughabbir, dari gubar, yang menyebabkan debu berterbangan di sekitar mereka. Saking semangatnya. Dan ini kebiasaan kaum sufiyah sampai sekarang. Sebagian kaum sufiyah masih melakukan acara-acara yang seperti ini. Entah mereka sebut hadrah, hadra'an, atau yang semisalnya dari bid'ah sufiyah, sambil bernyanyi dan yang lain sebagainya. Nah, ma'asyiral rahimakumullah, pada hakikatnya as-sufiyah, istilah sufiyah adalah merupakan firqah yang keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala dengan tingkatan-tingkatan mereka. Tingkatan-tingkatan mereka. Ada yang sampai kepada tingkat kufur billah azza wa jalla. Itu kalau sampai kepada tingkatan keyakinan al-hululiyah, ittihadiyah, wahdatul wujud. Menyangka bahwa dirinya adalah Rabb adalah dirinya. Atau menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelma pada dirinya. Maka ini sudah sampai pada tingkatan kufur. Atau meyakini bahwa ada di antara umat ini yang boleh untuk tidak mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia lebih mengutamakan untuk mengikuti syariatnya wali. Yang mereka yakini bahwa Khadir itu alaihi salam masih hidup. Kadang-kadang kalau dalam pertemuan-pertemuan para wali, mereka meyakini bahwa Khadir itu hadir di tengah-tengah mereka sebagai pimpinannya para wali.
Khadir yang pernah bertemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Dan ini batil. Khadir telah meninggal seperti manusia yang lainnya. Dan Khadir alaihissalam adalah seorang nabi di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya nabi-nabi dan rasul yang lainnya yang memiliki syariat tersendiri. Jadi ini asal dari istilah sufiyah. Hanya saja ya, menjadi sebagian mereka menisbatkan istilah as-sufiyah kepada sebagian kaum yang zuhad, yang mereka tidak dikenal dengan penyimpangan seperti kaum sufiyah belakangan. Oleh karena itu ada yang menisbahkan bahwa Al-Hasan Al-Basri itu sufi. Al-Hasan Al-Basri imam Ahlus Sunnah. Ya. Tapi disebabkan karena dikenalnya beliau dengan zuhudnya, dengan ibadahnya, dengan kalimat-kalimat hikmah yang beliau sampaikan, sampai mereka menisbatkan bahwa ini diantara imam sufiyah. Nah, boleh jadi yang disebutkan di sini bahwa mereka adalah satu kaum yang zuhud, yang semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, zuhud terhadap kehidupan dunia. Ya. Lalu kemudian mereka difitnah bahwa ada yang melaporkan kepada sebagian khalifah pada zaman itu bahwa mereka ini adalah orang-orang yang menolak syariat. Ya, maksudnya mereka adalah orang-orang zindiq. Nah itu. Akhirnya tatkala disampaikan kepada mereka, kepada khalifah, fa akhadha minhum ta'ifatan, maka khalifah pun memerintahkan untuk menangkap mereka. Akhirnya ditangkaplah sekelompok orang di antara mereka. Ya, seharusnya kan diteliti dulu ya tentang perbuatan mereka, amalan mereka. Tapi disebabkan karena berita bohong ini disampaikan pada khalifah, maka khalifah memerintahkan untuk menangkap mereka dan segera dieksekusi. Ya, segera dihukum mati. Penggal. Minhum Abul Husain An-Nuri, di antara mereka adalah Abul Husain An-Nuri. Ini juga Abul Husain An-Nuri, Ahmad bin Muhammad Al-Khurasani, dikenal sebagai seorang yang zahid. Ya. Dinisbatkan kepadanya tarekat sufiyah. Namun sekali lagi bahwa perlu untuk meneliti keadaan-keadaan yang dinisbatkan kepada mereka sufiyah. Apakah kondisi mereka yang dinisbatkan kepada sufiyah seperti sufiyah yang nyeleneh, ya, nyeleneh, yang menyimpang, yang sesat, yang meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebab Abul Husain An-Nuri ini memang dikenal sebagai seorang yang zuhud. Ya. Tapi tidak diketahui bahwa beliau menolak syariat. Bahkan di antara ucapan-ucapan beliau, kata-kata hikmah beliau menunjukkan bahwa beliau bersungguh-sungguh dalam menjalankan agama ini. Nah, di antara ucapan Abul Husain An-Nuri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, man ra'aitahu yadda'i ma'allahi halatan tukhrijuhu an haddil ilmi syar'i fala taqrabanna minhu. Man ra'aitahu, siapa yang kamu melihat seseorang dia mengaku bersama Allah dalam kondisi yang mengeluarkan dia dari batas ilmu syar'i,
Jangan kamu mendekatinya. Jangan kamu mendekatinya. Jadi dengan tegas beliau menyatakan demikian. Kalau ada seorang dia ngaku bersama Allah, dia mengaku taat kepada Allah, tapi melihat dari kondisinya dia telah keluar dari batasan-batasan ilmu syar'i, jangan kamu dekati dia. Itu zindiq. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala, dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam beberapa kitab beliau menukilkan perkataan Abul Husain Nuri ini. Dan juga dinukilkan dari beliau mengatakan, a'azzul asya' fi zamanina 'alimun ya'mal bi'ilmih wa 'arifun yantiqu an haqiqatih. Sesuatu yang paling mulia di zaman kita ini adalah seorang alim yang mengamalkan ilmunya, dan seorang yang arif yang berbicara tentang hakikat ma'rifat tersebut. Ya, di atas ilmu dan kejelasan. Dari sini menjelaskan kepada kita bahwa tidak dikenal di zaman mereka ada istilah ilmu laduni, seperti orang-orang sufi yang telah menyimpang dan mereka telah menjadi zindiq. Nah, dilaporkan kepada Al-Khalifah bahwa Abul Husain Nuri bersama dengan yang lainnya, mereka ini telah menolak syariat dan telah menjadi zindiq. Radhiyallahu anhu. Fa amara bi darbi anaqihim, maka khalifah pun memerintahkan, jadi didatangkan sayyaf, ya, tukang yang eksekutor, dia yang akan memenggal kepala orang-orang ini. Nah, maka dihadapkanlah mereka ini untuk dipenggal kepala-kepala mereka. Qala fabadara Abul Husain ila sayyaf. Maka ketika akan dipenggal, ini Abul Husain Nuri, dia yang paling pertama maju, ya, untuk menyerahkan kepalanya di hadapan sayyaf ini, eksekutor ini. Dia yang paling pertama. Dia tidak ingin ada saudara-saudara yang mendahului dia. Dia yang paling pertama. Subhanallah. Padahal ini mati. Akibatnya adalah kematian, ya kan? Nah, ini bukan masalah biasa. Biasanya seorang kalau akan dieksekusi, udah saya paling terakhir, biar yang lain dulu. Ini enggak. Dia yang paling pertama maju ke depan untuk dieksekusi. Fabadar Abul Husain ila sayyaf, faqala lahu sayyaf, maka eksekutor ini pun mengatakan kepadanya, malaka badarta duna ashabik, kenapa engkau yang bersegera untuk dipenggal tanpa teman-temanmu yang lain? Ya, karena mungkin sudah digilir, kok ini yang di belakang kok maju ke depan, pengen dia yang lebih dahulu. Faqala, maka berkata Abul Husain, aradtu ithara ashabi bihayati hadhihi al-lahdhah, aku menginginkan lebih mengutamakan sahabat-sahabatku itu untuk masih merasakan kehidupan detik-detik ini. Subhanallah. Meskipun akan dipenggal juga para sahabatnya itu, ya minimal ada detik-detik yang mereka masih merasakan dunia. Saya lebih mendahulukan mereka untuk merasakan dunia daripada saya. Saya lebih cepat, enggak apa-apa. Fakana dzalika sababa najatihim. Akhirnya ini menjadi sebab mereka semua selamat dari pemenggalan itu. Ya. Karena ketika Abul Husain ini mengatakan, saya ingin mendahulukan saya lebih mendahulukan saudara-saudara saya agar mereka masih merasakan kehidupan detik-detik ini, maka saya mendahulukan diri saya. Akhirnya mendengarkan itu, eksekutor ini enggan untuk memenggal. Ini orang saleh ini. Nah, ini bukan orang sembarangan yang akan dipenggal, orang saleh. Dia berpikir, kenapa saya harus memenggal orang yang seperti ini keadaannya? Saudara-saudaranya, ya, dia lebih mendahulukan saudaranya. Dia rela untuk menyerahkan dirinya, berarti menunjukkan kesalehannya, kebaikannya. Akhirnya enggak berani, ya, takut dosa. Eksekutor ini.
Akhirnya disampaikan, diserahkan pada khalifah. Saya menyerahkan pada Anda. Saya nggak mau ikut campur dalam urusan ini. Nah, akhirnya al-khalifah ini pun menyerahkan mereka kepada al-qadhi yang disebut sebagai qadhil qudah, pimpinannya para qadhi ketika itu, Ismail bin Ishaq. Maka dihadapkan mereka ini, sekelompok orang ini, termasuk di antara Abul Husain Nuri. Lalu kemudian Ismail bin Ishaq al-Qadhi ini pun bertanya kepada Abul Husain An-Nuri ini dalam sekian permasalahan-permasalahan ibadah. Lalu kemudian Abul Husain Nuri mengatakan, fa lillahi ibadun yantiquna billah wa ya'kuluna billah wa yasma'una billah. Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang mereka itu mengucapkan kalimat-kalimat dengan bimbingan Allah. Mereka makan dengan bimbingan Allah dan mereka mendengarkan dengan bimbingan Allah. Maksudnya mereka ini bukan orang-orang yang menolak syariat. Mereka berusaha untuk berjalan bersama dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam kondisi-kondisi mereka makan pun mereka berusaha untuk menjaga diri mereka agar senantiasa berjalan bersama Allah. Bukan orang yang menolak syariat. Mendengarkan itu menangis al-Qadhi ini. Menangis mendengarkan ucapan Abul Husain An-Nuri. Sampai Ismail bin Ishaq al-Qadhi mengatakan, in kana haula'il qawm zanadiqah falaysa fil ardi muwahhid. Kalaulah mereka ini adalah orang-orang zindiq, berarti di muka bumi ini tidak ada orang yang bertauhid. Kalau mereka ini zindiq, berarti di dunia ini nggak ada orang bertauhid. Artinya, kok yang seperti ini dikatakan zindiq? Secara zahir mereka mengamalkan syariat. Bahkan mereka meninggalkan dunia mereka, zuhud terhadap dunia, karena keinginan mereka untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka inginkan. Kok dikatakan zindiq? Fa'atliquhum, lepaskan mereka. Akhirnya mereka bebas. Ya. Dan mereka diselamatkan. Nah, walhasil ini berita yang masyhur, kisah yang masyhur yang disebutkan oleh para ulama, ya. Yang tentunya dari sini ma'asyarul rahimakumullah disebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang difitnah. Nah, beda kemudian kalau kemudian seorang telah jelas bahwa dia menolak syariat. Dia menyangka bahwa dirinya telah bebas dari syariat. Tidak lagi perlu untuk ibadah. Tidak lagi perlu untuk sholat. Tidak lagi perlu untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan seterusnya. Orang yang seperti inilah yang disebutkan oleh para ulama zindiq. Wa minha, dan diantara adab-adab pergaulan at-takhalluq bi mahasinil akhlaq, senantiasa berakhlak dengan akhlak al-karimah yang baik. Qala Abu Muhammad al-Jurairi, berkata Abu Muhammad al-Jurairi, bukan al-Hariri ya, al-Jurairi. Berkata Abu Muhammad al-Jurairi, kamalur rajuli fi thalathah, kesempurnaan seseorang ada dalam 3 hal. Al-ghurbah, keterasingan. Ya, keterasingan karena dia mengamalkan syariat. Dalam riwayat yang lain disebutkan al-qurbah, dalam hal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-suhbah, dalam pergaulan. Wal fitnah, dan dalam hal kecerdikan, kepandaian. Kesempurnaan seorang jika dia memiliki 3 perkara ini sudah sempurna. Al-ghurbah, as-suhbah, wal fitnah. Fal ghurbatu, maka al-ghurbah, keterasingan dalam kehidupan dunia, litadlilin nafsi, untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menghindari dari berbagai macam penyakit-penyakit hati, kesombongan, kecongkakan dalam kehidupan dunia. Maka al-ghurbah,
litadlilin nafs, untuk merendahkan diri kita. Menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, was-suhbah, dalam pergaulan, dalam persahabatan. Untuk apa? Litakhalluqi bi akhlaqir rijal. Agar kemudian seorang memiliki akhlak seperti akhlaknya para tokoh. Rijal yang dimaksud di sini adalah orang-orang khusus, bukan rijal yang laki-laki, bukan. Rijal yang dimaksudnya para tokoh, orang-orang yang dikenal sebagai orang yang bijak, orang yang baik, orang yang saleh. Maka ini manfaat dari persahabatan, pergaulan dengan menjaga al-khuluqul karim. Yang ketiga, wal fitnah litamkin. Wal fitnah, dan kecerdikan atau kepandaian litamkin, untuk memungkinkan bagi seseorang menggapai apa yang dia inginkan. Tamkin, agar dia diberikan kemampuan untuk mendapatkan apa yang dia ingin meraihnya. Tentu dengan ilmu. Dan ilmu itu adalah pemahaman. Maka ketiga hal ini, ma'asyarul rahimakumullah, terpenuhi kebutuhan seseorang. Subhanallah. Dunia wal akhirah. Hanya dalam tiga hal. Al-ghurbah, was-suhbah, wal fitnah. Hubungan dia kepada Allah dengan ghurbah. Hubungan dia dengan sesama manusia dengan suhbah. Dan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, tentu dengan ilmu, dengan fitnah. Wa minha, dan diantara adab-adab pergaulan, qillatu mukhalafatil ikhwan fi asbabid dunya. Di antara adab-adab pergaulan yang baik adalah meminimalisir, berusaha untuk mengurangi semampu mungkin untuk menyelisihi saudara-saudaranya dalam urusan dunia. Nah, dalam urusan dunia. Ini penting, ma'asyarul rahimakumullah. Pada poin sebelumnya beliau menyebutkan secara umum pentingnya dalam adab pergaulan itu muwafaqatul ikhwan, sejalan bersama dengan saudara-saudaranya. Tidak selalu menyelisihinya. Dikit-dikit menyelisih, sedikit-dikit menyelisih, tidak. Nah, kalau di sini secara khusus, terkhusus dalam urusan dunia. Jangan sampai seorang suka menyelisih saudaranya dalam perkara dunia. Sebab jika demikian akan sering menimbulkan permusuhan, persaudaraan hanya tinggal menjadi bangkai saja. Ya. Hilang persaudaraan itu. Kenapa? Masing-masing ngotot dengan dunianya. Terjadi pertengkaran dalam urusan dunia, waliyadzubillah. Hati-hati ma'asyarul rahimakumullah. Tidak sedikit orang-orang yang bersahabat, orang-orang yang bersaudara, yang pada asalnya mereka bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka pun bermusuhan. Masalahnya adalah masalah dunia. Masalah dunia. Seperti halnya anjing. Anjing ini kalau tidak ada dunia, nggak ada makanan, wah, akur-akuran antara satu dengan yang lain. Tapi begitu ada makanan, saling menggonggong antara satu dengan yang lainnya. Yang terjadi permusuhan. Allahul musta'an. Ya, hati-hati. Kadang-kadang kita senang dengan seorang, kita percaya kepada seorang, akhirnya kita jadikan teman bisnis. Teman dalam urusan dunia. Ya, kenapa? Karena kita mengetahui dia amanah, baik. Dekat pula dalam hal din. Nah, sejalan, sama ngajinya. Nah, akhirnya jadikan sebagai teman, partnernya dalam bisnisnya. Subhanallah, kita tidak tahu kan, syaitan bermain. Selalu berusaha untuk memecah belah di antara hubungan orang-orang yang bersaudara. Inna syaitan qad ya'isa ay ya'budahul musallun walakin bitahrish bainahum. Syaitan itu putus asa untuk disembah oleh orang-orang salat, tapi dalam hal memecah belah hubungan di antara mereka yang bersaudara, adu domba,
Syaitan ini akan terus lakukannya. Subhanallah, terjadi perbedaan dalam hal perhitungan keuntungan. Ya. Akhirnya muncul suudzon pada diri. Ya akhi, ente kok. Setahu ana kamu hasilnya banyak. Nah, kok berkurang seperti ini? Nah, kelihatannya ada yang kamu simpan. Wah, ini yang tertuduh akhirnya naik darah juga dia. Ya, ente ittaqillah, akhirnya ribut antara satu dengan yang lain. Yang tadinya bersahabat kental, sering tiap hari berjalan, Masya Allah, bareng, pecah. Masalahnya apa? Masalah perhitungan. Nah, hati-hati ma'asyarul rahimakumullah. Ini sering terjadi. Maka beliau menasihatkan, hendaknya seseorang berusaha untuk menahan diri dalam perkara-perkara ketika terjadi perselisihan dalam urusan dunia. Kenapa? Persahabatan itu jauh lebih mahal daripada harta dunia. Itu masalahnya. Dalam urusan persahabatan, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum." Kalau engkau menginfakkan semua apa yang kau miliki di dunia ini, semua apa yang ada di muka bumi ini, kamu tidak akan bisa menyatukan hati. Tapi yang menyatukan hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mempersaudarakan antara dua hamba itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mahal sekali. Untuk diganti dengan dunia dan segala isinya, tidak ada apa-apanya. Kok permasalahan yang sepele seperti itu? Namanya manusia kadang-kadang terjadi kekeliruan, terjadi kesalahan. Selesaikan dengan cara yang baik. Apakah harus setiap perselisihan itu lalu kemudian memutuskan hubungan? Karena adanya hal-hal yang belum jelas. Ya. Yang tidak nampak. Yang terjadi adalah su'ut tafahum, kesalahpahaman antara satu dengan yang lain. Akhirnya putus hubungan. Ini ma'asyarul rahimakumullah, kita berusaha untuk mengobati dengan cara yang baik. Kata beliau, li'annaha aqallu khataran min ayyukhalifa fiha akhun minal ikhwan. Sebab dunia itu lebih sedikit dampak negatifnya, ya. Lebih sedikit bahayanya daripada bahaya apabila kita berselisih dengan salah seorang di antara saudara-saudara kita. Nah, dunia itu terlalu rendah. Nah, sementara persaudaraan itu sangat mahal sekali, sulit untuk didapatkan. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, ya. Kesulitan seorang untuk mencari saudara karena Allah Subhanahu wa taala lebih sulit daripada mencari al-kibritul ahmar itu. Permata merah itu. Ma'asyarul ikhwah, sehingga ketika seorang telah menemukan, berusaha untuk menjaga hubungan tersebut. Ya, sekali lagi selama tidak ada tanda-tanda yang meyakinkan. Yang ada adalah suudzon, buruk sangka. Nah, yang ada adalah fitnah. Yang ada adalah adu domba. Yang ada adalah kekeliruan, kesalahpahaman. Selesaikan dengan cara yang baik. Nah, kadang-kadang subhanallah, permasalahan-masalah sepele, masalah-masalah kecil, akhirnya ribut. Yang tadinya urusannya urusan dagang, ya, berubah jadi masalah. Si fulan mubtadi', ahlul bid'ah, hizbi si fulan. Kenapa? Nah, sudah berusaha untuk dicari kesalahannya. Ya, iya karena saya melihat dia jual buku-buku cetakannya orang hizbi. Nah, yang mungkin ketika itu juga dia juga sama. Seperti itu juga. Nah, ya sudah, kalau terjadi perselisihan, batasi perselisihan di situ sajalah. Jangan terlalu meluas. Ya, asalnya masalah dunia akhirnya jadi hizbi-hizbian. Nah, saling membid'ahkan antara satu dengan yang lain. Masalah tabdi', menghukumi seorang ahlul bid'ah, ini bukan masalah yang sepele. Butuh untuk dilihat secara ilmiah. Nah,
bukan diserahkan pada setiap orang. Qala Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, berkata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, ad-dunya bi ajma'iha la tusawi ghamma sa'ah. Fa kaifa bi ghammin tula 'umrika wa qat'i ikhwanika bisababiha ma qillati nasibika minha. Dunia ini seluruhnya itu tidak bisa dibandingkan dengan kesedihan sesaat. Ya. Dunia seluruhnya tidak bisa dibandingkan dengan kesedihan sesaat. Lalu bagaimana dengan kesedihan yang berkepanjangan sepanjang hidupmu? Disebabkan karena kamu memutuskan hubungan dengan saudaramu karena sebab dunia. Itu pun kata beliau, padahal yang kamu dapat dari dunia itu terlalu sedikit. Berselisih. Apa masalahnya? Masalahnya duit 10.000 rupiah. Ya sudahlah, ambil 10.000 ini, tetap kita menjaga hubungan sudah. Ya. Terjadi lagi perselisihan. Masalahnya apa? Masalah 10 juta rupiah. 10 juta. Sedikit apa banyak ini? Nah, kalau dalam timbangan syariat sedikit. Karena beliau mengatakan ad-dunya bi ajma'ihha, dunia dan segala isinya. Ya. Itu enggak bisa dibandingkan dengan kesedihan seseorang. Nah, apalagi harus sampai kemudian seorang berselisih dengan seorang saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya disebabkan karena kesalahpahaman. Allahul musta'an. Wa minha, dan di antara ada pergaulan an tusahibal ikhwana 'alal wafa'i wad-din. Hendaknya engkau bergaul, bersahabat dengan saudaramu 'alal wafa', selalu berusaha untuk al-wafa', menunaikan apa yang telah kamu tetapkan bersama dengan saudaramu. Ada janji, tunaikan janji. Ya. Ini yang dimaksud dengan al-wafa'. Berusaha untuk menunaikan. Jangan terbiasa untuk menyelisih janji dengan saudaramu. Ini akan menjadi sebab terputusnya hubungan. Waddin, dan bersahabatlah kamu dengan saudaramu dalam urusan agama. Karena agama. Kita tidak bersaudara dengan saudara kita karena Allah, melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintainya karena dia saleh, dia baik. Dia mengajak kita kepada kebaikan. Dia tidak mengajak kita kepada kemungkaran. Dia selalu mengajak kita, menasihati kita untuk belajar, talabul ilm, ngaji dan yang lain sebagainya. Ini sahabat yang baik. Dunar raghbati war-rahbati wat-tama'. Ya. Tanpa ar-raghbah war-rahbah wat-tama'. Ar-raghbah. Ya. Ar-raghbah itu asalnya ar-raghbah, mendorong sesuatu, ya, menganjurkan sesuatu, memberi harapan sesuatu. Ar-rahbah, menakut-nakuti. Nah, kata beliau, bersahabat dengan saudara itu hendaknya di atas al-wafa, selalu menunaikan janji. Jangan hanya sekedar memberi angan-angan. Jadi yang diberikan raghbah, harapan, tapi tidak ada buktinya. Nah, atau ar-rahbah, menyebabkan saudara itu khawatir, cemas, ketakutan. Nah, jangan, berikan ketenangan pada saudara kita. Wat-tama', dan jangan tamak terhadap saudaranya, mengharapkan untuk mendapatkan apa yang dimiliki oleh saudaranya. Jika dia punya harta, dia mengharapkan hartanya. Tidak. Persahabatan yang murni adalah sahabat benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, dibangun di atas din, karena agama. Qala al-Jurairi, berkata al-Jurairi, bukan al-Hariri ya, al-Jurairi, ta'amal al-qarn al-awwal fima bainahum bid-din zamanan tawilan hatta raqqa ad-din. Generasi pertama dahulu mereka bergaul di antara mereka
bermuamalah di antara sesama mereka dengan agama. Ya, karena agama, karena din. Di zaman yang panjang sehingga agama itu mulai berkurang. Raqqad-din. Mulai berkurang. yakni mulai berkurang persahabatan karena agama. Tsumma ta'amal al-qarnu tsani bil wafa. Kemudian datang kurun yang berikutnya di mana manusia mereka bermuamalah di antara mereka dengan al-wafa, saling menunaikan janji. Menunaikan apa yang mereka tetapkan. Hatta dhahabal wafa, sampai wafa ini pun hilang. Ya. Kebiasaan menunaikan janji pun telah hilang. Tsumma ta'amal al-qarnu tsalits bil muru'ah. Kemudian datang kurun yang berikutnya, generasi yang berikutnya. Mereka bermuamalah dengan cara muru'ah, masing-masing berusaha untuk menjaga harga dirinya. Ya, muru'ah termasuk di antara akhlak yang baik. Hatta dhahabatil muru'ah, akhirnya muru'ah pun hilang. Ya. Telah berlalu. Tsumma ta'amal al-qarnu rabi' bil haya' hatta dhahabal haya'. Kemudian datang kurun yang keempat. Mereka bermuamalah dengan penuh rasa malu hingga rasa malu pun hilang. Tsumma shara an-nasu yata'amaluna bir-raghbati war-rahbah. Kemudian jadilah manusia sekarang ini mereka bermuamalah dengan cara ar-raghbah war-rahbah, hanya memberi harapan atau menakut-nakuti. Nah, tidak memberikan ketenangan kepada saudara-saudaranya. Qala Syekh, berkata Syekh, wa kuntu astahsinuha lahu hatta ra'aitu mithlaha lisya'bi. Kata Syekh, dan sebelumnya saya menganggap bagus sekali ucapan ini. Perkataan Al-Jurairi ini sangat bagus sekali. Hatta ra'aitu mithlaha lisya'bi, sampai kemudian aku melihat ternyata ucapan Al-Jurairi ini pun mirip dikatakan oleh Sya'bi, Amr bin Syarahil. Nah, wa adhunnuhu zadahu, dan ya menurut saya bahwa ucapan Asy-Sya'bi ini semakin menambah bagusnya ucapan Al-Jurairi, bahwa apa yang dikatakan Al-Jurairi memang benar, demikian keadaannya. Ya. Sekarang ini sudah banyak manusia telah hilang. Persaudaraan karena agama telah berlalu, persaudaraan karena harga diri telah berlalu, persaudaraan karena al-khuluqul karim telah berlalu, persaudaraan yang dibangun di atas saling menunaikan janji ketetapan telah berlalu, persaudaraan karena malu telah berlalu. Yang ada adalah persaudaraan yang tidak jelas, hanya harapan-harapan yang kosong, ya, dan tidak memberikan ketenangan kepada saudaranya. Yani dibangun bukan di atas din, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Memberi harapan dunia, ya. Dan membuat seorang itu cemas. Kenapa? Karena tidak ada wafa. Tidak ada din. Allahul musta'an. Seorang tidak bergaul dengan yang lain melainkan karena dunia. Ini mayoritas manusia. Dia tidak bersahabat dengan seseorang kecuali karena dunia. Karena orang itu punya harta, karena orang itu punya jabatan, karena orang tersebut punya kedudukan. Wallahul musta'an. Wa sayati ma huwa asyad. Kata Asy-Sya'bi rahimahullah, dan akan datang lagi setelahnya yang lebih buruk dari itu. Subhanallah. Akan datang lagi setelah yang lebih buruk. Ini di zamannya Asy-Sya'bi rahimahullah sudah seperti ini. Ini masih di 3 generasi yang terbaik. Lagi mana di zaman kita? Benar apa yang dikatakan oleh beliau, lebih buruk lagi. Ya. Zaman-zaman yang berikutnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun la yati zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang suatu zaman kecuali yang setelahnya lebih buruk dari zaman sebelumnya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Sampai di sini insyaallah. بعد التشهد ya, بعد التشهد الأخير. Salawat sudah? Hah?
Taib. Kita lanjutkan dari Hisnul Muslim yang ke-24, ad-du'a ba'da at-tasyahhudil akhir qabla as-salam. Berdoa setelah tasyahud akhir sebelum salam. Ya, dan ini merupakan waktu di mana seorang dianjurkan untuk memperbanyak doa sebelum salam setelah tasyahud. Dan seseorang meminta apa saja yang dia inginkan, tsumma liyatakhayyar minal mas'alati ma syaa. Dia memilih permintaan apa saja yang dia inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang terbaik kalau kemudian berdoa antara tasyahud dan salam ini dengan doa-doa dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan di sini akan disebutkan di antaranya Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Muttafaqun alaih, dari hadis Abu Hurairah. Ya Allah, aku berlindung padamu dari siksaan kubur dan dari siksaan jahannam, dari fitnah hidup dan fitnah mati, dan dari kejahatan fitnah al-Masihud Dajjal. Setelah itu Rasul mengatakan dalam hadis ini, kemudian dia silahkan meminta apa saja yang dia inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dunia, demikian pula akhirah. Nah, dan di dalam hadis tersebut, dalam hadis ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk perintah. Sehingga sebagian para ulama mengatakan setelah tasyahud dan bersolat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib hukumnya berlindung diri kepada Allah dari 4 hal ini sebelum dia berdoa dengan doa-doa yang lain. Zikir yang lain, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzu bika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari siksaan kubur. Aku berlindung kepadamu dari fitnah al-Masihud Dajjal. Aku berlindung diri kepadamu dari fitnah hidup dan mati. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari al-ma'tham, al-itsm, perbuatan dosa, wal maghram, dan dari hutang. Muttafaqun alaih, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kenapa kok seorang dianjurkan berlindung diri dari hutang? Nah, sebab ya, seorang berhutang asal hukumnya boleh. Namun kenapa beliau berlindung diri dari hutang? Karena dengan sebab hutang ini menyebabkan seorang terjatuh dalam perbuatan dosa. Karena sebab hutang menyebabkan dia berdusta. Sering berhutang, hutang sana, hutang sini. Numpuk hutangnya, akhirnya ditagih. Ini sudah lewat tempo mana? Oh begini. Terus dia berusaha untuk mencari alasan meskipun dengan cara dusta. Dan subhanallah, ini kenyataan. Masyaallah rahimakumullah. Kebanyakan orang yang dililit hutang suka berdusta. Hati-hati. Mending miskin, hidup miskin tapi nggak ada hutang. Daripada masya Allah punya mobil, punya motor, hutang semua. Musibah. Hidup tidak tenang. Nah, zikir yang lain, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Muttafaqun alaih, dari hadis Abdullah bin Amr. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Ini zikir ini penting. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan zikir ini kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Untuk menunjukkan bahwa seorang benar-benar berserah diri kepada Allah, merasa rendah di hadapan Allah bahwa aku ini adalah seorang hamba yang banyak berbuat zalim, zulman katsira.
Wa la yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfir li maghfiratan min 'indik, maka ampunilah aku dengan maghfirah dari sisimu ya Allah. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau adalah Al-Ghafur Ar-Rahim. Yang berikutnya, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddim wa antal muakhiru, la ilaha illa anta. Hadis riwayat Imam Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya Allah, ampunilah aku apa yang pernah aku lakukan dan apa yang aku lakukan terbelakang, yakni seluruhnya. Dan apa yang aku lakukan dalam keadaan tersembunyi, dan apa yang aku lakukan dalam keadaan terang-terangan, dan apa yang aku telah berlebihan dalam melakukannya, dan apa yang Engkau lebih mengetahui tentang kesalahan itu daripada diriku sendiri. Antal muqaddim wa antal muakhiru, la ilaha illa anta. Engkau al-muqaddim, yang meninggikan derajat siapa yang Engkau kehendaki dari hamba-hambamu, dan Engkau merendahkan martabat siapa yang Engkau kehendaki dari hamba-hambamu. Zikir yang lain, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadis riwayat Abu Daud An-Nasa'i dari Muadz bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrik, ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan baik dalam beribadah kepadamu. Baik dalam ibadah, husnul ibadah, apabila ibadah itu di atas keikhlasan dan di atas bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di atas sunnah. Zikir yang lain, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardhil umri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari kekikiran, bukhl. Ya, kikir ini ma'asyiral rahimakumullah, penyakit yang buruk. Nah, menyebabkan dia akan meninggalkan kewajiban zakat. Nah, kewajiban untuk memberi makan pada orang tidak mampu dan yang lainnya. Bakhil. Nah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kalian tidak akan sampai kepada tingkatan albir. Kalian tidak akan mencapai tingkatan albir, menjadi orang yang taat, sampai kalian menginfakkan di antara harta yang kalian cintai. Apa yang kalian senangi? Nah, seorang berinfak, tapi dia menginfakkan sesuatu yang memang dia sudah tidak butuh, itu biasa. Ya. Dia punya kursi lama di rumah misalnya, sudah enggak terpakai karena dia punya kursi baru, dia kasihkan ke orang. Itu biasa yang seperti itu. Tidak menunjukkan tanda bir, tidak menunjukkan tanda ketaatan. Ya, tapi ada suatu, dia senang dengan itu. Dia cinta harta itu, tapi dia berikan pada saudaranya. Nah, dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baru menunjukkan bahwa seseorang memiliki sidqul iman, kejujuran dalam imannya. Karena tidak mungkin ada orang melakukan demikian kecuali itu menunjukkan kebenaran iman yang dia miliki. Nah, wa a'udzubika minal jubni, aku berlindung diri kepadamu dari rasa takut, pengecut. Ya. Nah, yang dimaksud jubn di sini adalah rasa takut yang tidak wajar, yang menyebabkan dia meninggalkan apa yang diwajibkan. Takut berperang, takut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala misalnya. Ya.
takut terhadap hal-hal yang tidak ada hakikatnya. Nah, baru jalan sedikit tempat yang gelap sudah ketakutan. Ya. Ada orang seperti ini kondisinya. Nah, sedikit aja mati lampu sudah teriak. Kalau anak kecil wajar ya. Kalau anak kecil wajar. Tapi kalau sudah dewasa masih teriak juga. Kenapa? Ketakutan. Aneh. Wa a'udzu bika min an uradda ila ardalil umur, dan aku berlindung diri kepadamu ya Allah dari dikembalikannya kepada umur yang paling buruk. Maksudnya pikun, ya. Pikun ini keburukan, ma'asyarul rahimakumullah. Tua yang jelek akhirnya, ya. Oleh karena itu berlindung diri kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal haram. Haram itu pikun, ya. Min an uradda ila adzalil umur, aku berlindung diri kepadamu dari penyakit pikun ini. Nah, ya, karena tentu itu adalah suatu hal yang negatif. Beda dengan seorang yang sampai tua, usianya masya Allah sampai 1 abad dalam keadaan, ya, pikirannya itu masih sehat. Nah, masih sehat. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala disebutkan oleh mereka yang berada di dekat Syekh Al-Albani pada masa-masa akhirnya. Nah, terbaring di rumah sakit dalam kondisi subhanallah. Ya, beliau masih menyampaikan riwayat-riwayat dengan seperti ketika beliau menyampaikan ketika masih dalam kondisi sehat. Tidak terjadi perubahan sama sekali pada akal beliau rahimahullah sampai beliau meninggal. Dan ini merupakan keutamaan. Wa a'udzu bika min fitnatid dunya. Aku berlindung diri kepadamu dari fitnah dunia. Wa a'udzu bika min adzabil qabri, dan aku berlindung diri kepadamu dari siksaan kubur. Doa yang lain, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu surga dan berlindung kepadamu dari neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq ahyini ma 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah wa as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab. وأسألك القصد في الغنى والفقر وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. Ini juga diucapkan sebelum salam. Jadi sebenarnya kalau kita membaca ini semua lama betul. Ya. Setelah tasyahud, setelah salawat, ta'awudz dari 4 hal, lalu kemudian baca zikir ini, doa ini. Banyak. Nah. Ya, hanya saja seorang kalau dalam sholatul jamaah tentu memperhatikan kondisi makmum, ya. Maka dibaca apa yang cukup. Ya. Dan boleh seorang mengganti-gantikan zikir. Kadang-kadang dia membaca yang ini, kadang-kadang dia membaca zikir yang lainnya. Hadis yang kita sebutkan tadi dalam riwayat An-Nasai, Imam Ahmad dari hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Allahumma bi'ilmikal ghaib, ya Allah dengan ilmu gaibmu. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu gaib yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Wa qudratika 'alal khalq, dan kemampuanmu terhadap makhluk, karena engkau yang maha mengetahui dan engkau yang maha menguasai. Ahyini ma'alimtal hayata khairan li, maka hidupkanlah aku apabila engkau mengetahui kehidupan itu lebih baik bagiku. Ini doa yang baik ya ikhwan. Wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li, dan wafatkanlah aku jika engkau mengetahui bahwa kematian itu lebih baik bagiku. Jangan minta mati. Ya. Dapat problem sedikit dalam rumah tangganya, dia punya masalah. Ya, akhirnya doa, ya Allah bunuhlah aku.
Ya. Ya Allah, lebih baik aku mati tanpa ada syarat. Nah, jangan-jangan kamu mati betulan, tapi mati di atas keburukan. Minta kepada Allah kematian, tapi dengan syarat jika kematian itu lebih baik. Matikanlah aku ya Allah jika kematian itu lebih baik bagiku. Ya. Hidupkanlah aku jika kehidupan itu lebih baik bagiku. Jadi ada syaratnya. Tidak secara umum. Ya. Karena secara umum tercela. Boleh jadi dia hidup dalam keburukan. Boleh jadi dia mati dalam keburukan. Nah, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadakumul maut li dhurrin asabahu. Fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Jangan sekali-kali salah seorang kalian berangan-angan mati karena hanya mendapatkan satu musibah, satu cobaan. Kalau terpaksa dia harus mengatakan, maka dia mengucapkan, ya, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar aku diberikan perasaan takut kepadamu dalam kondisi apapun, dalam setiap keadaan. Fil ghaibi wasyahadah. Apakah di saat sendirian, tidak ada yang melihatnya, atau di keramaian. Wa as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab. Dan aku memohon kepadamu ya Allah agar diberikan kalimat kebenaran dalam mengucapkan sesuatu, baik di saat ridha ataupun di saat marah. Sehingga ketika marah pun kalimat-kalimat yang kita ucapkan tetap dalam kondisi terkontrol. Ya, sebab kadang-kadang marah ini yang menyebabkan seorang keluar batas dengan marah. Akhirnya apa yang dia ucapkan sudah tidak terkontrol. Ini kita berlindung diri kepada Allah dari hal ini. Wa as'aluka al-qasda fil ghina wal faqr. Dan aku mohon kepadamu ya Allah diberi al-qasd, baik di saat kaya atau di saat miskin. Kesederhanaan, ya, dalam hal kekayaan. Kalau kaya tidak kaya banget, maksudnya kaya yang menyebabkan seorang lupa diri. Kalau miskin tidak juga terlalu miskin. Kita berlindung diri kepada Allah dari kemiskinan. Ya, aku mohon kepadamu ya Allah dalam hal miskin tidak terlalu miskin. Kenapa? Karena kalau miskin, terlalu miskin, akhirnya dia ada pengemis, meminta kepada apa yang ada di tangan manusia, dan dia menjadi hina dengan itu. Wa as'aluka na'iman la yanfad. Aku memohon kepadamu kenikmatan yang tidak ada habisnya, ya, yang tidak pernah punah, yaitu nikmat surga. Na'iman la yanfad, yaitu kenikmatan surga. Wa as'aluka qurrata 'ainin la tanqati. Dan aku mohon padamu penyejuk hati yang tidak pernah terputus. Qurratul 'ain, yakni sesuatu yang menggembirakan, ya, menyebabkan hati kita menjadi sejuk. Wa as'aluka ridha ba'dal qada. Dan aku mohon kepadamu keridhaan setelah engkau menetapkan sesuatu menjadi takdirmu. Wa as'aluka bardal 'aishi ba'dal maut. Dan aku mohon kepadamu agar diberikan, ya, dinginnya kehidupan, maksudnya diberikan peristirahatan yang terbaik setelah kematian. Wa as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik. Aku memohon kepadamu agar diberikan kenikmatan, kelezatan memandangmu, memandang wajahmu. Ini juga termasuk dalil yang menunjukkan bahwa kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Wasyauqa ila liqa'ik. Dan aku mohon padamu agar diberi kerinduan untuk bertemu denganmu fi ghairi dharra'a mudhirra wala fitnatin mudillah. Dalam keadaan tidak ada kemudaratan yang menimpa dan tidak ada fitnah yang menyesatkan. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasilah kami dengan keimanan dan jadikan kami sebagai hamba-hamba yang membimbing orang lain, dan kami juga dalam keadaan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya.